Orang tua sudah meninggal. Masih bingung, bisa nggak ya mengurus akta kepemilikan tanah yang pernah ditempati dan dikelola orang tua? Berikut langkah-langkah mengurus sertifikat tanah warisan. Salam Mas Bro, Mbak Bro. Langkah-langkah mengurus pendaftaran dan sertifikat hak atas tanah yaitu: pertama, jika mengenai warisan, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengurus surat kematian. Kedua, bagi warga negara Indonesia, membuat surat keterangan waris di lurah yang dikuatkan oleh camat, dan bagi WNI keturunan membuat akta waris di notaris. Ketiga, untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah, para ahli waris datang ke kantor pertahanan dan menyerahkan yaitu: pertama, surat kematian orang tua. Kedua, surat tanda bukti sebagai ahli waris. Ketiga, surat keterangan kepala desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa orang tua menguasai bidang tanah tersebut. Keempat, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertahanan. Sebagai catatan, surat tanda bukti sebagai ahli waris digunakan apabila penerima warisan hanya satu orang. Sedangkan jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, maka pendaftaran peralihan hak atas tanah itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. Akan tetapi, jika menurut akta pembagian waris, warisan hak atas tanah harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, maka didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris atau akta pembagian waris tersebut. Langkah berikutnya yang keempat yaitu pembuktian dan pembukuan hak atas tanah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembukuan dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran. Dengan syarat, yang pertama, penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Kedua, penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Langkah yang kelima yaitu setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertahanan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh menteri. Berita acara pengesahan tersebut kemudian yang akan menjadi dasar untuk pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah, pengakuan hak atas tanah, dan pemberian hak atas tanah. Langkah yang terakhir yaitu penerbitan sertifikat. Dilakukan pembukuannya dalam buku tanah, lalu diterbitkan sertifikat untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jadi, kesimpulannya adalah untuk mengurus atau mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang harus dilakukan adalah datang ke kantor pertahanan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Seneng bisa berbagi, pasti bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.